Sebelumnya salam merinding. Merinding gak sih? Oke, malam Jumat. Malam Jumat itu menurut pendapat orang adalah ketika satu hari di mana malam Jumat tersebut perbatasan, yaitu di mana waktu perbatasan orang percaya antara batasan alam gaib dan alam sadar manusia itu hanya terbuka celah kecil. Itulah ketika kepercayaan di malam Jumat. Berbagai orang, mungkin sebagian orang percaya seperti itu, atau berbagai orang pun ada yang tidak begitu mempercayainya. Dan karena itulah kepercayaan itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya sebuah adat istiadat yang menjadikan malam Jumat itu adalah malam yang sedikit menyeramkan. Ya. Cerita ini berjudul Hantu Nancy, Penghuni Lorong Lama. Kenapa penghuni lorong lama? Karena dia adalah infonya yang beredar dari mulut ke mulut atau lingkungan sekitar, dia itu tidak pernah menghilang dan dia tetap ada sampai detik ini pun masih ada, sampai saat ini pun masih ada. Karena nanti yang saya ceritakan itu adalah ada beberapa orang, beberapa remaja ingin mencoba. Nanti saya ceritakan seperti apa. Jadi pada waktu dulu ini tuh sebuah apa ya namanya, bisa disebut sekolah peninggalan zaman Belanda. Ya mungkin untuk saat ini dikenalnya adalah SMA 3 dan SMA 5 ya, yang di Jalan Belitung. Lalu setelah itu bangunan tersebut memang bangunan zaman Belanda. Dia megah namun tua. Tapi ternyata bangunan itu adalah menyimpan sebuah sejarah yang tidak terlihat. Ada sebuah sejarah dan kisah ternyata di salah satu bangunan sekolah tersebut, bangunan Belanda itu ya. Karena sebelum menjadi sebuah sekolah memang itu ada sebuah sejarah yang kelam. Kita katakan yang tenarnya pada saat ini adalah yang akan aku ceritakan adalah mengenai hantu Nancy. Ya, Nancy itu adalah seorang perempuan, wanita. Ini tidak dijelaskan kelas berapa, apakah kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, itu tidak dijelaskan detailnya. Namun hanya diberitakan bahwa Nancy itu adalah anak sekolah yang ada di sana. Lalu si Nancy memiliki sebuah kisah percintaan. Kisah percintaan ya wajarnya seorang anak SMA, anak sekolah gitu ya, memiliki kisah percintaan dengan teman sekolahnya. Kita katakan, kita sebut saja teman sekolahnya bernama
Arga, kita sebut saja Arga. Arga itu sangat dekat, dia sangat sayang dengan Nancy. Malahan mereka bisa disebut terkenal di satu sekolah itu. Terkenal dikarenakan kisah kedekatannya. Ya, namanya juga kekasih, yang ini pasti kekasih. Namun dari keluarga Arga diketahui bahwa karena Arga sendiri adalah orang pribumi. Arga adalah orang pribumi dan Nancy adalah salah satu noni atau keturunan dari Belanda, bangsawan pada saat itu. Pada waktu itu keluarga dari Nancy sendiri merasa tidak mau anaknya mendapatkan orang pribumi. Ya, karena pada zaman dulu itu zaman Belanda, yang bernama kasta itu memang benar-benar masih sangat-sangat dijunjung. Kastanya masih dijunjung, masih dari kasta A dan B, ini turunan mana, turunan ke siapa, turunan apa, mereka tuh masih dijunjung. Nah, disitulah mulainya ada kisah cerita di mana ternyata Nancy itu tidak disetujui oleh keluarga Nancy. Namun karena Nancy merasa dia amat sayang dengan si Arga tersebut, dia tidak pernah mempedulikan apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan oleh keluarganya terhadap Nancy. Jadi kadang-kadang si Nancy ini ingin bertemu dengan Arga ketika sekolah ya. Meskipun di sekolah itu banyak lah kita katakan orang-orang yang memberitahukan bahwa itu Nancy lagi ketemu sama Arga, mungkin nyampe kuping ke kuping dan akhirnya sampailah ke berita tersebut ke orang tuanya Nancy. Ketika itu Nancy ketika pulang sekolah dia ya dimarahin ya. Kata orang tuanya, kamu sekali lagi dekat dengan orang pribumi, tidak boleh sekali lagi kamu sekolah selamanya. Aku pindahkan kamu ke sekolah yang lain selain di situ ya. Kalau perlu aku pindahkan kamu ke sekolah luar kota. Lalu Nancy pun merasa kesedihan ya. Karena dia merasa, apa salah aku? Apa salah dia? Dia manusia, saya manusia. Dan keturunan itu hanyalah sebuah tidak dipentingkan lagi bagi mereka yang saat itu mungkin mereka boleh dikatakan pada zaman sekarang adalah bucin atau sedang hangat-hangatnya menimang kasih sayang antara dua sejoli tersebut. Sering itu berulang dimarahi oleh orang tuanya, oleh bapaknya, ibunya, sering dimarahi. Kadang pun keluarganya pun ikut campur. Ada juga keluarganya yang bilang seperti ini, Nancy, kamu itu turunan bangsawan Nancy. Ngapain kamu sama orang pribumi? Udahlah, ikutin aja apa kata ayah kamu, apa kata ibumu. Kamu jangan lagi hubungan dengan orang pribumi. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu masih mau sekolah di situ, kalau kamu misalnya nggak mau sekolah di sana lagi, terserah kamu yang ngerasain. Lalu Nancy kadang dia melamun di depan cermin, kadang pun dia
berbicara di depan cermin sendirian. Dia ingin curhat, namun dia tidak bisa curhat ke siapa-siapa melainkan ke cermin itu. Dia kadang hanya berbicara terhadap cermin. Hai cermin, apa salah aku? Kenapa dengan kita? Kenapa aku tidak boleh bersama dia? Memang dia kenapa? Itu yang selalu sering diucapkan oleh Nancy di depan cermin ketika dia sedang mengurung diri di kamar. Namun ada beberapa saat ketika itu mungkin orang tuanya pun sudah mulai lelah atau sudah mulai, ya sudahlah, namanya anak ya kan, mungkin mereka juga sayang terhadap anaknya. Meskipun beberapa kali dilarang, beberapa kali tidak diperbolehkan, namun Nancy tetap bertemu. Dan Arga pun memang sedikit menjaga jarak pada waktu itu. Ya, sedikit menjaga jarak dikarenakan dia tahu bahwa kalau terjadi satu masalah yang berkepanjangan, ini akan mengefek kepada keluarganya Arga. Dan Arga itu tidak mau keluarganya kenapa-napa akibat ulah mereka, gitu ya. Lalu pada saat itu Arga dan Nancy sedang berduaan di lorong. Dia itu saling berbicara. Kata Nancy, dia bilang, kamu jangan pergi, Ga. Kalau kamu pergi, aku gak tahu sama siapa. Aku harus apa, Arga? Lalu Arga pun menjawab, iya Nancy, tenang. Aku selalu ada di sini. Aku gak akan kemana-mana. Aku tetap di sini bersama kamu. Saksinya cermin ini. Kalau kamu melihat cermin ini, kamu pasti akan melihat aku. Begitu Nancy diberitakan seperti itu, diberikan sebuah harapan, Nancy pun merasa tenang hatinya. Dan kadang-kadang ketika Arga sudah memasuki kelas, Nancy masih diam di lorong tersebut, di kaca. Dia masih tersenyum-senyum di kaca tersebut. Oh iya, Arga ada di sini. Arga akan menemaniku. Arga tidak akan pergi. Aku tidak pernah kehilangan Arga. Itu hanya ada di pikiran Nancy ketika itu ya. Lalu makin kesini, setiap Nancy setelah beres dari kelas, dia bergegas langsung menuju lorong dan berdiam di depan kaca dekat toilet, dekat WC, agar dia didatangi oleh Arga. Dia menunggu lama dan Arga akhirnya datang. Lalu Nancy pun memegang tangan Arga. Arga, aku kira kamu gak akan datang, gak? Aku sudah menunggu lama. Namun Nancy agak sedikit aneh. Kenapa kok Arga diam aja? Kenapa Arga tidak sehangat biasanya? Arga tidak sehangat sewaktu dia sebelum mengucapkan janji di depan cermin itu. Dia bilang, aku gak akan ninggalin kamu, aku gak akan kemana-mana, aku akan tetap di sini sama kamu. Dia seperti itu. Lalu dari waktu tersebut Nancy tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya berpikir, oh mungkin Arga capek, oh mungkin Arga sedang tidak enak badan, maka itu Arga tidak banyak bicara. Akhirnya Nancy tetap dia senyum-senyum aja. Asalkan Nancy bertemu dengan Arga, hatinya sudah benar-benar sangat senang, sangat bahagia. Lalu pada suatu hari lagi, ketika jam istirahat dimulai, Nancy sedang menunggu kedatangan Arga di lorong tersebut. Selang berapa lama, mungkin sekitar setengah jam, hampir mau 1 jam, Arga pun tidak muncul. Dan dari situ Nancy memang dia sedih, tapi ya sudahlah, mungkin Arga tidak masuk sekolah. Padahal Nancy bisa ya. Padahal Nancy itu bisa datang ke kelasnya Arga pada waktu itu. Namun Nancy tidak datang. Ya sudah. Akhirnya Nancy itu dia
menyemangati dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri dengan tidak berpikir yang tidak-tidak atau dengan tidak berpikir yang enggak-enggak. Akhirnya keesokan harinya pun Nancy mendatangi lorong lagi dan dia berusaha diam di lorong tersebut sambil menunggu kedatangan Arga. Dan selang beberapa lama ternyata Arga pun tidak pernah kunjung datang lagi. Nancy bertanya-tanya, Arga kemana ya? Kok Arga gak pernah datang? Arga kemana ini? Padahal dia janji dia gak akan ninggalin aku. Dia janji dia akan tetap di sini menemani aku meskipun keluarga kita, ya itulah pikiran Nancy seperti itu. Namun di sana Arga tuh tidak ada kabar sama sekali. Tidak memberikan, biasanya mungkin zaman dulu itu zaman ketika sekolah itu suka saling surat menyurat ya, antar kelas atau dititipkan sama teman. Ini tidak ada. Mungkin di sini Nancy kecewa tidak, namun dia masih menyimpan sebuah harapan ke Arga bahwa mungkin Arga akan datang entah kapan atau mungkin besoknya atau minggu depan, karena kan mungkin Arga sakit. Karena Nancy tidak berani datang ke rumahnya Arga karena dia tahu dia dilarang oleh orang tuanya untuk bertemu Arga, apalagi dengan keluarganya gitu. Lalu setelah sekian lama Nancy tidak ada, anak-anak yang lain pun yang melewati lorong itu mulai meledek. Dia bilang, kemana Arga? Pacar kamu gak datang ya? Pacar kamu tuh udah punya pacar lagi tahu. Dadah Nancy. Ya, seperti itulah beberapa murid yang melewati lorong tersebut ketika Nancy sedang berdiam diri di lorong. Dia hanya mendapat ledekan dan ledekan. Ya, tapi Nancy tidak merasa sakit hati, dia hanya bersedih. Dia berlinang air mata. Akhirnya Nancy masuk ke dalam satu buah bilik yang di kamar mandi tersebut dan dia mengurung diri di sana. Mengurung diri, akhirnya dipanggil oleh guru, diketuk. Nancy, ayo masuk ke kelas. Kamu sedang apa di dalam? Jangan lama-lama. Akhirnya Nancy dibawa. Ya. Setelah Nancy dibawa masuk ke kelas, selang mungkin ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, Nancy tetap kesetiaannya selalu mendatangi lorong tersebut meskipun Arga tidak pernah datang lagi. Arga tidak datang lagi, entah kenapa. Sampai saat itu pun Nancy bertanya, Arga kemana ya? Arga kenapa ya? Argaku sakit. Argaku kemana? Nancy selalu berbicara seperti itu dalam diri. Namun ketika dia melihat cermin yang di lorong tersebut yang di dekat toilet, dia langsung senyum. Tapi kan Arga sudah janji ya, kalau Arga itu tidak akan menghilangkan aku. Dia sudah janji di sini, di depan aku, di depan cermin. Aduh, pokoknya aku tepati. Dan Arga pasti, aku tahu Arga akan menepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Ya, itu yang selalu Nancy pikirkan, itu yang selalu Nancy ucapkan ketika dia berdiri di depan cermin dengan senyum-senyum sendiri sambil mengenang kalimat-kalimat Arga. Pada suatu ketika Nancy sedang di lorong, tetap ya dia memang kebiasaan selalu di lorong terus. Entah kenapa ya, mungkin karena memang dia ingin sekali bertemu dengan Arga. Namun setelah itu ada satu wanita, anak sekolah situ juga, datang ke lorong. Mungkin ini keluarganya dari keluarga yang sedikit ningrat ya. Tapi dia bukan dari keturunan noni atau keturunan orang Belanda. Dia datang
langsung bertatap muka dengan Nancy. Dia bilang seperti ini. Heh, Nancy, kamu tahu kamu mau apa tuh di sini? Kamu mau nunggu Arga? Sekarang Arga sudah jadi milik aku dan kamu nggak perlu lagi nunggu di sini, Nancy. Kamu nggak perlu lagi nunggu di sini. Arga itu udah nggak akan datang ke sini lagi, Nancy. Arga itu sama aku mau pindah sekolah jauh dari sini karena buat menghindari kamu dan keluarga kamu. Keluarga Belanda, keluarga Nomi. Emang siapa kamu? Aku keluarga Ningrat. Aku yang berhak. Aku pribumi. Ketika Nancy diberitahukan seperti itu, dia, apa kamu bilang? Arga sama kamu? Hah? Nggak mungkin. Arga udah janji sama aku, dia nggak akan ninggalin aku. Lalu dijawab oleh wanita tersebut. Kata siapa? Kamu cari sana di kelas. Kamu cari sana di kelas. Kalau ada laki-laki yang namanya Arga sesuai dengan yang muka kamu itu tahu, sudah tidak ada. Arga tuh sudah tidak di sini lagi, Nancy. Tahu? Dan aku pun sebentar lagi akan pergi dari sini. Biar kamu tahu ya. Selamat tinggal. Ketika itu si wanita tersebut dia langsung pergi begitu saja dan dia tidak ada ya sepatah dua patah kata yang mengenakan Nancy ya. Dia langsung pergi begitu saja. Sudahlah. Nancy dengan kesedihannya dia sangat terpukul dengan apa yang dibicarakan oleh perempuan tersebut. Selama perjalanan dia dari sekolah hingga ke rumah, hingga dia masuk kamar, yang ada di pikiran Nancy hanya berputar kalimatnya adalah, Arga kemana? Arga kenapa? Apa betul Arga seperti itu? Dia kan udah janji sama aku. Arga kemana? Arga kemana? Itu yang selalu diucapkan oleh Nancy. Terus dan terus dia berucap seperti itu. Dia berdiam diri di kamar, sedang menatap cermin sendirian, melamun. Jarang dia makan, sehingga makanannya pun didatangi ke kamar, itu pun jarang dimakan. Namun kalimat yang sering dia ucap ya hanya itu. Arga kemana? Arga kenapa? Oh, Arga kemana? Arga kenapa? Arga mana? Itu yang selalu diucapkan oleh Nancy. Akhirnya kejadian berlalu dan di sekolah pun ya dia seperti itu. Dia lebih sering melamun ketimbang belajar karena di dalam kelasnya pun dia melamun. Sampai gurunya pun sempat melemparkan kapur hampir mengenai muka Nancy dan Nancy-nya pun tidak menggubris itu kena atau tidak. Nancy pun biasa aja, dia hanya melamun. Kapur melewati mukanya, wajahnya dia biasa aja. Sampai akhirnya temannya pun memanggil, "Hei, Nancy! Hei, Nancy!" Nancy-nya pun langsung sadar. Apa? Kamu itu dipanggil sama guru, kamu kenapa diem aja? Oh iya. Maaf Pak, maaf. Itu yang Nancy lakukan. Jadi mungkin dia sangat-sangat terpukul ya dengan berita atau dengan kejadian yang si perempuan itu yang datang terhadap Nancy. Akhirnya Nancy memberanikan diri untuk mendatangi kelasnya Arga. Dan dia pun ingin tahu siapakah perempuan itu yang datang terhadapnya dan menginfokan bahwa Arga sudah milik saya.
dan Arga sudah bukan milik kamu lagi, Nancy. Itu yang Nancy ingin tahu. Maka dari itu, Nancy mencoba datang ke kelasnya dan mencari. Dan ternyata terbukti bahwa Arga pun sudah tidak berada lagi di sekolah tersebut. Ya, di sana Nancy sangat terpukul, di sana Nancy sangat sedih, sangat kecewa karena apa yang Arga janjikan di depan cermin ketika mereka sedang berduaan di dalam lorong tersebut yang dekat WC. Di depan cermin itu sudah menjanjikan hal itu, dia sangat kecewa. Akhirnya Nancy ke lorong, mengurung diri di dalam bilik toilet tersebut yang di lorong WC itu. Dia memecahkan kaca sekeras mungkin dengan kepalan tangannya dan dia berteriak, lalu setelah berteriak dia mengambil pecahan kaca tersebut, dan pecahan kaca tersebut itu ditorehkan ke tangannya. Seperti itu. Dan otomatis darah mengalir banyak dan si kaca tersebut ditorehkan lagi ke lehernya. Darah mengalir banyak dan akhirnya ditemukan kurang lebih sekitar beberapa jam setelah kejadian tersebut. Ya, ditemukan oleh guru yang mendatangi bilik tersebut dengan melihat kondisi Nancy yang sudah tidak bernyawa. Ya, Nancy sudah tidak bernyawa. Lalu selang sekian tahun lamanya, murid-murid sudah lulus kembali. Sudah sekian tahun, setahun, 2 tahun. Di sana sering terlihat wujud di mana kadang ada sebuah penampakan dari kejauhan. Itu seorang perempuan yang sedang menatap ke cermin. Ya, seperti itu. Banyak itu sekali kejadian-kejadian di lorong yang orang jarang mengetahui. Orang jarang mengetahui ketika itu anak-anak lewat, karena lorong tersebut adalah memang lorong kelas yang kondisinya memang gelap. Kondisi gelap, dan ketika itu tiba-tiba saja ada anak yang sedang tiba-tiba ingin masuk ke arah WC dan dia melihat sebuah penampakan yang Nancy sedang berbicara di cermin. Siapa itu? Lalu suka berulang atau suka dialami oleh anak-anak sekolah tersebut. Ya, anak-anak sekolah tersebut sering mengalami kejadian-kejadian yang sedikitnya janggal. Kadang-kadang ketika sedang jam pelajaran dimulai, ada seperti ada orang yang sedang berjalan di lorong.
sedang Jalilono. Namun ketika guru melihat siapa yang sedang berjalan, itu tidak ada siapa-siapa. Dan kadang-kadang ketika sedang pelajaran dimulai, terdengar suara jeritan dari kejauhan yang Pak, 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 itu apa, Pak? Lalu akhirnya seluruh guru dan murid pun panik, dan mereka mendatangi area daerah tersebut yang ada jeritan karena dipikir takutnya ada apa-apa. Dan ketika didatangi, si toilet tersebut ternyata di sana banyak, kadang-kadang suka terdengar suara tertawa. Dan ada satu guru pun malahan dia bertemu dengan sosok ketika dia melihat cermin. Iya, begitu dia menghadap cermin, ketika itu juga dia melihat, hah, siapa itu? Lalu gurunya pun dia lari berbicara bahwa hantu. Dia seperti itu. Dan selang lama sekolahnya pun sempat diliburkan dikarenakan seringnya ada berita-berita yang miring ya, karena yang ditakutkan mengganggu kegiatan belajar mengajar yang akhirnya diberhentikan selama 1 minggu. Ya, ketika 1 minggu di sini ada 3 remaja, 3 siswa. Itu ada Raka, Ardi, dan Denny. Raka, Ardi, dan Denny, dia itu penasaran. Dia bilang seperti ini, mungkin gak kalau penampakan yang waktu kata guru itu yang dilihat dari toilet itu kemungkinan si Nancy? Gimana? Lalu kata temannya, kamu jangan sok tahu, kamu jangan ngada-ngada deh, kamu jangan suka bikin karang-karang cerita gitu. Udah tahu sekarang tuh sekolah diliburin itu gara-gara ini tuh ada penampakan. Tolong kamu jangan perkeruh suasananya. Gimana sih? Loh, kan aku cuma ingin memastikan saja. Sekarang gimana? Kalau kita pastiin untuk kita pastikan bahwa itu Nancy atau bukan, bagaimana? Kamu setuju nggak? Maksudnya gimana? Lalu ada teman satu lagi menjawab, boleh tuh. Emang kamu nggak takut? Lalu kata temannya, kata si Raka, takut? Enggak lah, ngapain takut? Ayo, berani nggak? Kita datangnya nanti pas jangan jam lagi siang. Kalau siang kan suka ada penjaga yang lewat tuh banyak. Kalau malam kan kita nggak tahu, bisa sembunyi, kita nggak akan ketahuan. Oh iya, boleh. Kapan? Nanti malam yuk. Nanti malam kita kesana, kita cobain. Mana enggak? Tapi kamu bawa baterai. Nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak kelihatan. Kita kalau kesandung gimana, bahaya loh. Kita kan nggak tahu di sana ada apa aja. Lalu kata temannya, oke, aku bawa baterai. Kamu juga bawa baterai. Semua kita bawa baterai di sini. Aku bawa baterai, Ardi bawa baterai, dan Denny bawa baterai ya. Awas, kita bawa senter semua. Oke, kita nanti kumpul di depan sekolah sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam. Setuju? Oke, setuju. Jam 7 malam ya, kita di sana. Oke? Siap. Lalu mereka bertiga pun mempersiapkan diri membawa senter. Satu orang satu.
disakui, lalu mereka mendatangi sekolahnya. Ketika mendatangi sekolah, dia mulai menyelinap menghindari dari maksudnya pengawasan security atau keamanan yang di sekolah. Dan ketika itu akhirnya mereka berhasil mendekati lorong. Begitu mendekati lorong, mereka mencoba mulai mendekati lorong yang dimana lorong itu adalah lorong yang sering Nancy datangi ketika sedang bersama Anda di sini. Di sana masih biasa-biasa, tidak ada keanehan. Mereka bertiga sambil melakukan menyenter, dan semua lokasi oleh dia pun disorot. Namun memang tidak ada apa-apa. Dan akhirnya si Raka pun berbicara, gak ada Nancy di sini. Lalu kata Ardi, Nancy itu di kamar mandi tahu. Dia kan di dalam bilik. Masa kamu nggak tahu? Oh, yakin di dalam bilik. Oke, kita datangin di dalam bilik nih. Ayo, kita ke bilik yuk. Akhirnya mereka mencoba mendatangi bilik sedikit-sedikit dan mencoba disenter dan disenter. Ketika disenter, dia merasa ada yang memperlihatkan dia, ada yang memperhatikan. Hah? Siapa itu? Hah? Dan akhirnya mereka lari terbirit-birit di depan lorong, lari sekencang-kencangnya. Dan ketika kencang tersebut, Ardi dan Raka memperhatikan mereka bertiga. Namun seakan-akan ketika lari itu mereka seakan-akan berempat. Hah? Berempat? Raka, Ardi, Denny, satu lagi siapa? Hah? Satu lagi siapa? Hah? Satu lagi. Lalu dia menoleh dan ternyata tidak. Ampun. Ya, ternyata satu lagi itu Nancy ada di belakang dia. Dan dia tertawa-tawa. Akhirnya mereka berlarian mencar keluar dari sekolah dan ditangkap oleh satpam, dibawa ke pos. Lalu setelah dibawa ke pos, satpam hanya menemukan 2 orang. Ya, ternyata yang ditemukan hanya Ardi dan Denny. Raka tidak ada. Entah kenapa Raka tidak ada. Hingga besok pun didatangi ke rumahnya, Rakanya pun tidak ada. Dan dari situ ini sebuah fenomena yang sangat aneh. Mereka kehilangan Raka yang tadinya malam itu Raka itu ada bersama dengan mereka, lari ketakutan karena dikejar oleh hantu Nancy. Tapi sampai esok harinya pun, sampai tiba di sekolah, Raka pun tidak ada.
cerita yang sebelumnya diceritakan bahwa hantu Nancy ternyata, teman-teman ya, hantu Nancy itu ketika dipanggil namanya Nancy, dia akan datang dan dia akan meminta teman. Dia akan meminta teman karena dia merasa kehilangan sosok kekasih, dimana pada waktu itu dia dikecewakan oleh kekasihnya dan kekasihnya itu pergi tanpa kabar, hilang tanpa kabar, sehingga mengakibatkan Nancy sangat kecewa dan akhirnya Nancy pun menyudahi hidupnya dengan tadi yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ya, karena itu ketika tiga remaja tersebut mencoba, karena dia tahu, dia mulai memanggil dan ternyata dari tiga remaja siswa yang mencoba dengan rasa penasarannya yang akhirnya mengakibatkan salah satu hilang entah kemana, dan sampai beberapa tahun ke depan pun dia tidak ada, tidak pernah ditemukan. Entah bukan rahasia, entah seperti apa akhirnya mereka memang apakah ditemukan, itu sampai sekarang beritanya pun tidak ada. Jadi salah satu siswa tersebut yang mencoba bermain-main, mencoba ingin mengetahui, dan akhirnya salah satunya itu hilang. Begitu teman-teman. Jadi di sini diceritakan bahwa ketika kejadian itu setelah Nancy bunuh diri, ada informasi berita atau beredar dari lingkungan setempat bahwa kalau Nancy itu dipanggil 3 kali, dia akan datang dan dia akan mendatangi orang yang memanggil dan dia mengejar. Setelah dia mengejar, dia akan mendatangi orang yang mencoba memanggilnya, dan dari situ akan diikuti kemanapun orang itu pergi, sehingga orang itu akan dibawa oleh Nancy. Ya, baik teman-teman, sekian cerita dari Merinding Story malam ini. Ya, lumayan ya, cukup menegangkan. Ya, sebelumnya memang ceritanya itu adalah Nancy sampai sekarang dia memang masih ada, beritanya masih ada, dan dia tidak pernah menghilang dari lokasi tersebut, sampai-sampai banyak beberapa yang mencoba uji nyali di sana, namun akhirnya mereka pun tidak. Sempat juga masuk di layar kaca di TV percobaan untuk uji nyali yang di sekolah tersebut, ya. Ya kurang lebih yang setahu saya pribadi itu di sekolah SMA 3 dan 5 yang di Jalan Belitung di Bandung. Namun itulah kisah dari yang sebelumnya saya dapatkan informasi dari narasumber ataupun berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya dari teman sejawat ataupun dari viewers ataupun dari listeners yang sudah menceritakan, begini loh ceritanya, betul nggak? Tolong ceritain gitu kan. Oke, memang seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek lagi, betul. Jadi memang tidak jauh beda antar informasi yang diberikan oleh ini, informasi yang diberikan oleh ini, dan ini memang dia sinkron gitu, tidak jauh beda. Ya, mungkin untuk
versi yang mungkin sedikit seliweran, tapi ya kalau kita rangkum ya memang seperti itulah ceritanya. Dan terima kasih buat teman-teman Faisal Effendi, ada Charles, ada Asting Kara, Vicky, Sikinari Merceng, User Tidak Kosong Poyatre, Dudot Fajar, Upret, Gina, Brutal, Erik Aryo, Meiku, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini banyak. Dan Warung Snakehead dan Ava, terima kasih sudah join di Merinding Story. Kalau misalnya kalian ingin tahu cerita malam Jumat, ya betul. Kalau ingin tahu ceritanya sebelum, aku kelewat, nggak apa-apa, nanti aku upload ini cerita yang ini aku upload ke YouTube. Nanti kalian bisa cek aja channelnya, sama masih di Pak Dogdat YouTube channelnya. Nanti aku nggak ada dipotong, jadi seluruhnya ceritanya hampir sama dari apa yang aku suguhkan di TikTok sama yang aku upload di YouTube, itu dia masih sama formatnya. Jadi bagi kalian yang mungkin gitu ya takutnya, nggak mau nunggu uploadannya aja, nggak mau denger gitu. Belum jam 12. jangan jam 12 upload. Soalnya waktu itu pernah ada sih, pernah kejadian di sini ya, di aku. Jadinya gitu lah, aku ceritain nyantai dari jam 10, jam 11, jam 12, sampai jam 12 di close. Dan ternyata ya begitulah, setelah jam 12 ada sampling. Itulah teman-teman, buat akang-akang dan viewers listeners bagian suka merinding, tonton aja di YouTube. Ada di situ di Pak Dogdat YouTube channelnya. Mungkin kurang lebihnya atau ini kurang begini, ya mohon maaf karena masih dalam taraf pembelajaran untuk uploadan. Karena apa ya? Karena saat ini karena memang aku nettingnya sendiri, live-nya sendiri, jadi apabila ada sedikit kekurangan mohon dimaklumi. Semoga kedepannya menjadi lebih bagus. Dan itu makanya bantu di share, bantu di tag. Siapa tahu semakin banyak penonton, semakin banyak viewersnya, semakin yahut nanti ceritanya. Itulah kemajuan hari demi hari. Asik. Oke, buat viewers dan juga teman-teman semua Merinding Story, mohon tidak menghilangkan rasa hormat. Aku undur diri Merinding Story, karena dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Karena requestnya jangan terlalu malam bang, aku nggak bisa nonton katanya nih. Kenapa? Aku pengen nontonnya agak awal. Kalau terlalu malam nggak mau, takut katanya gitu ceritanya. Nggak apa-apa lah, aku tarik ke jam 8. Siapa tahu nanti bisa jam 8, 9, 10 gitu kan, jadi 2 jam. Oke gitu. Dan buat teman-teman, buat Faisal dan WWJD 21234, Warung Snakehead dan lain-lain sampai ke atas tadi banyak. Mau tidak bisa sebutkan satu persatu, aku tidak bisa mention namanya satu persatu, tidak bisa welcoming pas ketika kalian hadir, aku tidak bisa sambut karena aku sedang bercerita. Oke teman-teman, sampai ketemu malam Jumat depan, dan jangan lupa tetap stay di Pak Dogdat channel untuk Merinding Story, untuk ceritanya. Saksikan di YouTube-nya di Pak Dogdat, dan jangan lupa subscribe kalau di YouTube. Kalau di sini follow and tap. Bye bye, thank you. Merinding. See you. Go.